Kami kepada calon presiden maupun wakil presiden yang sebentar ini nanti akan ada debat, tolong jangan saling menyerang, tolong jangan saling menghujat, tolong jangan saling mempertontonkan. Yang pertama, kita harus bersyukur bahwa 3 pasang calon presiden untuk Indonesia di tahun 2024 adalah putra terbaik Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, kami minta dari semua calon presiden, mau itu 01, 02 maupun 03, jangan lupa ada satu hal, bahwa semangat reformasi kemarin itu mengamanatkan adanya pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Dan kurun waktu 10-15 tahun itu semua berjalan udah baik. Sekarang ini kewenangan yang ada di daerah semua telah ditarik ke pusat dan memberi kesan sentralistik hari ini. Hari ini pegawai negeri sipil pada saat direkrutmen atau ASN sudah menjadi kewenangan pusat. Semuanya izin-izin di daerah menjadi kewenangan pusat. Semua menjadi pusat. Pertanyaannya, mana semangat reformasi kemarin? Dan kami lihat di antara semua calon presiden belum ada yang menyampaikan soal ini. Ketika dia menjadi presiden, bagaimana ini soal daerah? Bagaimana kesejahteraan di daerah? Bagaimana pembagian kewenangan ke daerah? Dan kemudian bagaimana soal penuntasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang lebih konkret? Karena hingga hari ini yang disampaikan itu cuma hanya umum. Sifatnya cuma hanya ya sekedar basa-basi doang. Dan kita ingin ada sebuah program yang konkret, yang nyata, di mana di daerah-daerah itu tumbuh berkembang setiap pabrik, setiap perusahaan, setiap usaha-usaha mikro maupun juga makro, sehingga orang-orang di daerah tidak perlu datang mencari hidup di Jakarta ini. Seperti kami hari ini, jauh-jauh dari KI sana datang mencari hidup di Jakarta. Nah, kami kira ini adalah PR besar bagi seorang kepala negara ke depan untuk bisa mampu memberi ruang sebesar-besarnya kepada daerah, agar daerah bisa mengurus daerahnya sendiri, bisa mengurus segala potensi alam, sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di daerahnya untuk kemaslahatan masyarakatnya, untuk memberikan pendapatan asli daerah yang lebih besar, agar bisa mengurus daerahnya, bisa mengurus masyarakat, sehingga tidak perlu setiap saat harus orang-orang daerah datang mengemis kepada orang-orang pusat. Saya kira ini negara tidak jujur di sini, negara tidak fair, negara tidak adil. Oleh karena itulah kita butuh pemimpin atau kepala negara ke depan yang punya komitmen yang kuat soal itu, sehingga yang namanya penciptaan lapangan kerja bukan cuma hanya lip service, tapi bisa mampu dikonkretkan. Dalam lapangan pekerjaan segala macam itu harus mampu diwujudkan. Itu yang kita harapkan. Belum ada yang konkret soal itu. Yang kami orang daerah cuma hanya minta adalah satu, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Jangan semua numpuk di pusat. Kalau semua numpuk di pusat, itu tidak beda dengan kita di masa orde baru lalu. Karena itulah semangat reformasi itu membagi itu semua. Karena itulah ada pemekaran di mana-mana. Pemekaran itu dibuat untuk apa? Untuk terjadinya pembagian kewenangan. Kemudian kita masing-masing urus daerah ini urus apa, ini urus apa. Nah, sekarang semua sudah ditarik kembali ke pusat. Jadi pemerintah tolong Anda jangan rakus, Anda jangan nafsu, jujur kepada rakyatmu, jangan cuma hanya pemilu berbicara soal kejujuran, soal kemanusiaan dan lain sebagainya, itu buset. Siapapun kepala daerah, kepala negara ke depan harus mampu membuktikan itu, dan rakyat menanti janji-janji itu cuma hanya sekedar janji. Kami kepada calon presiden maupun wakil presiden yang sebentar ini nanti akan ada debat, tolong jangan saling menyerang, tolong jangan saling menghujat, tolong jangan saling mempertontonkan ego, kemudian emosional di ruang-ruang publik. Karena ada itu adalah calon kepala negara. Tunjukkan saja bagaimana ide gagasanmu untuk bagaimana membangun Republik Indonesia ini menjadi decision maker terhadap bangsa dan negara ini, kemudian menjadi orang yang betul-betul dipercaya rakyat untuk mengurus rakyatnya, bukan mengurus keluarganya atau mengurus kroni-kroninya. Karena Anda dipercaya rakyat untuk mengurus rakyat, mengurus Indonesia yang besar ini, bukan mengurus siapa-siapa.
maka mulailah dengan kejujuran untuk melihat tentang semua permasalahan rakyat. Jangan saling menyerang, sekali lagi, jangan saling memfitnah, dan jangan saling menghujat. Biar pemilu ini damai dan menghasilkan kepada negara yang mendapat legitimasi rakyat, legitimate, kemudian yang bermartabat dan punya cinta untuk rakyat Indonesia. Terima kasih.